Pada hari ini kita buka sama-sama di Mazmur 26 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ini adalah seruan dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Tuhan, aku cinta bukan hanya kepada pribadi-Mu ya Tuhan, tetapi juga pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Padahal di zaman Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, belum ada yang namanya bait Allah. Masihnya berupa kemah suci, karena nanti bait Allah baru akan dibangun di zaman anaknya, yaitu Raja Salomo. Tapi kerinduan hati Daud, kecintaan Daud kepada rumah Tuhan itu sudah ada, walaupun belum dalam bentuk seperti bait Allah. Kalau bagi kita zaman umat perjanjian baru sebagai orang Kristen, tempat ibadah rumah Tuhan kita kenal dengan nama gereja. Karena itu kalau dikatakan kita mau cinta rumah Tuhan, itu artinya kita cinta gereja Tuhan. Kita bukan hanya berkata, Tuhan aku mengasihi-Mu, Tuhan aku cinta Engkau. Kita mencintai Tuhan dan juga mencintai rumah Tuhan. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai gerejanya. Karena yang pertama ada dua alasan. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Alasan mengapa kita mencintai gereja. Yang pertama karena gereja adalah rumah Tuhan. Mari materaikan lagi di dalam hati setiap kita, gereja bukan hanya sekedar merupakan sebuah tempat ibadah bagi orang yang beragama Kristen. Benar demikian. Tapi esensi dari gereja, arti sesungguhnya gereja adalah rumah Tuhan, milik Tuhan. Kita lihat apa yang Daud katakan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang pertama. Ini waktu sedang mempersiapkan Raja Salomo, anaknya ya, untuk membangun bait suci. Daud berkata demikian, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Gereja ada untuk Tuhan. Mari kita tangkap kerinduan hati Tuhan. Ketika akhirnya Tuhan mengizinkan untuk di dunia ada sebuah tempat yang dikhususkan, yaitu namanya gereja kalau di zaman sekarang. Tuhan berjanji 2-3 orang berkumpul di tempat itu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di sana. Dan di dalam gereja itu ada puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan bertahta di atas puji-pujian. Karena gereja adalah rumah Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk hadir di sana. Tuhan berkenan berjumpa dengan umat Tuhan, umat kesayangannya. Orang-orang yang mempersiapkan diri, menguduskan hari Sabat, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka orang-orang ini akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Tuhan akan berjumpa dengan umatnya. Ibadah di gereja yang adalah rumah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu, karena gereja adalah rumah Tuhan. Saya bersyukur saya punya kebenaran ini sejak saya masih kecil. Ada sebuah pengalaman yang lucu, di mana dengan polos saya agak lupa antara usia SD atau SMP. Pulang dari sekolah, waktu itu di sekolah saya lupa masalahnya apa, tapi saya pulang dengan perasaan hati yang tidak enak, pengen menangis rasanya. Dan Anda tahu waktu itu pulang sekolah saya nggak langsung pulang ke rumah, tapi saya lari ke gereja yang ada di kota saya waktu itu ya. Kemudian sesampainya di gereja, saya langsung berlutut di kursi jemaat. Saya nangis di situ, saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan di dalam gereja. Karena
Iman saya waktu itu berkata, gereja itu beda dengan tempat-tempat yang lain. Gereja adalah tempat yang dikhususkan, di mana Tuhan berkenan hadir kalau ada umat yang datang mencari wajahnya. Memori itu gak pernah hilang. Saya cinta rumah Tuhan. Saya cinta gereja. Buat saya gereja gak sama dengan tempat apapun yang lainnya. Tahukah Anda, gereja didedikasikan. Tempat, bisa jadi tempatnya adalah tempat yang ada di mana ya? Di dalam mall atau di dalam sebuah hotel. Tapi ketika tempat itu dikhususkan sebagai tempat ibadah, maka itu adalah gereja rumah Tuhan. Dan waktu kita memuji, menyembah Tuhan, beda rasanya. Apa bedanya datang ke konser, sama-sama menyanyi, sama-sama ada musiknya. Tapi kalau di gereja kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dan pada saat kita beribadah kepada Tuhan di gereja, di rumah Tuhan, mungkin masalah kita nggak langsung selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti hati kita tidak akan pernah sama lagi. Karena di gereja, di dalam rumah Tuhan, karena itu adalah kepunyaan Tuhan, maka isi hatinya adalah isi hati yang diberitakan, adalah isi hati Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah diberitakan untuk kepentingan manusia. Yang ada adalah isi hati Tuhan kepada umatnya. Itulah kenapa, walaupun kadang pesannya sederhana, tapi bisa kena ke seluruh orang yang mendengarnya karena Roh Kudus mengurapi firman itu. Menaruh lagi kerinduan untuk mencari pemilik gereja, yaitu Allah yang hidup. Masalah kita belum tentu langsung selesai waktu kita beribadah di gereja, tapi hati kita tidak pernah sama. Pengurapan firman menyertai kita untuk kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja adalah rumah Tuhan. Saya tidak pernah berani sembarangan untuk mengucapkan kata-kata yang jahat tentang gereja, karena saya tahu gereja adalah kepunyaan Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Amin. Dan yang kedua, gereja adalah keluarga rohani. Kita lihat sama-sama di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Waktu kita berkumpul di rumah Tuhan, kita bukan hanya berjumpa dengan sang pemilik gereja, yaitu Allah yang hidup. Allah juga ingin kita punya hubungan yang real dengan jemaat Tuhan, yang adalah keluarga rohani. Tuhan yang memberikan gereja di hidup kita. Artinya Tuhan yang memberikan keluarga rohani untuk kita. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu rohani. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Ada gereja yang dikaruniakan kepada setiap kita yang menjadi keluarga rohani. Karena itu, kalau misalnya kita pernah ngalamin gesekan dengan saudara seiman sesama jemaat gereja, jangan menyerah kemudian meninggalkan gereja hanya karena kecewa. Namanya keluarga pasti ada ributnya, tapi kita tetap satu Bapa, yaitu Bapa di surga. Bukankah Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada setiap kita untuk kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Siapakah kami? Yaitu kita bersama saudara-saudara seiman yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah keluarga. Saya bersyukur, saya sudah menemukan sebuah gereja yang menjadi keluarga rohani buat saya. Tempat di mana bukan hanya rohani saya bertumbuh, tapi karakter saya juga dibentuk. Belajar mengalah, belajar melayani. Yang namanya pembentukan karakter, tempat terbaik untuk pembentukan karakter adalah di rumah Tuhan. Waktu kita belajar melayani, belajar mendahulukan orang lain, belajar mengampuni. Kalau orang luar yang tidak kenal Tuhan menyakiti kita, mudah untuk kita ampuni, lupakan. Toh orang itu gak ada hubungannya apa-apa dengan hidup kita. Tapi ketika sesama saudara seiman, itu yang melukai hati kita. Di situ kita belajar arti sesungguhnya, mengampuni dan mengasihi.
Gereja adalah keluarga rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengambil posisi sebagai seorang anak Tuhan di rumah Tuhan. Kita tidak memperlakukan gereja seperti sebuah hotel, di mana kita hanya menuntut dilayani. Kita menilai servisnya, apakah kita enjoy di sana. Dan kita kalau sudah selesai kita bisa pulang, belum tentu kita kembali lagi ke hotel tersebut. Kita coba lagi hotel yang lain lagi. Hanya untuk experience. Gereja tidak demikian. Anda perlu menemukan sebuah gereja, tempat di mana Anda akan tertanam. Anda bertumbuh di sana, Anda menemukan keluarga rohani di sana. Karena tidak cukup Anda hanya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin Anda ada di gerejanya yang akan memberikan kepada setiap kita keluarga rohani. Amin. Firman Tuhan yang dibagikan di dalam gereja juga memperlengkapi setiap kita. Kadangkala ya, kita tidak tahu bagaimana harus membangun keluarga kita di bumi. Keluarga rohani memberikan gambaran bagaimana menjadi anak. Ada yang namanya bapak rohani di dalam gereja, di mana kita belajar untuk tunduk dan taat dan mengasihi dan mendukung. Demikian juga apa yang kita alami di gereja kita bisa bawa pulang di rumah. Kita praktekkan kepada keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sudah memiliki gereja sebagai keluarga rohani bagi Anda? Jika Anda sudah memilikinya, katakan puji Tuhan untuk gereja. Bersyukur aku ada di dalam sebuah gereja dan aku mau jadi anak Tuhan di dalam gereja tersebut. Amin. Dan puji Tuhan juga di masa-masa seperti ini gereja tidak pernah lalai. Ada beberapa dari Anda yang belum bisa datang ke gereja. Tapi gereja tidak pernah lalai sejak pertama kali sampai hari ini. Gereja tidak pernah lalai dalam memberitakan apa yang berguna bagi jemaat. Baik itu di dalam perkumpulan raya di muka umum, lewat YouTube, ibadah yang ditaruh di YouTube, ataupun juga di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah, yaitu kelompok-kelompok sel yang ada. Puji Tuhan. Dan gereja juga menyediakan ibadah untuk Anda dan seluruh keluarga Anda. Kalau Anda punya anak-anak muda, ada Army of God. Kalau Anda punya anak-anak kecil, ada ibadah Eagle Kids di sana. Yang menjadi bagian kita adalah ketika kita berkata, Tuhan aku mau cinta lagi akan rumah Tuhan. Kami nggak mau menganggap gereja hanya sebagai ada dan kemudian ya sudah sebagai tempat rutinitas untuk beribadah. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan, kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu ayo latih diri kita lagi untuk yang pertama beribadah kepada Tuhan. Di gereja itu yang utama. Karena memang keadaan yang sekarang istilahnya ibadah online itu belum ideal. Kalau Anda ada di kota yang sama atau di kota Anda ada gereja, saya dorong Anda untuk datang ke gereja tersebut. Kalau kami GMS Surabaya Barat, kami ada di PTC lantai 1. Anda bisa datang, berjumpa bersama-sama keluarga rohani, beribadah bersama-sama. Tapi misalnya ada keadaan di mana Anda belum bisa beribadah. Pastikan kualitas ibadah Anda tidak lebih kurang daripada kalau Anda datang secara fisik beribadah ke rumah Tuhan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu ayatnya ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B sampai 8. Ini adalah bagian kita untuk menunjukkan cinta kita akan rumah Tuhan. Dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan katakan latihlah dirimu beribadah. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita hanya menganggap ibadah itu sebuah rutinitas. Padahal tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Khususnya kalau kita itu ibadahnya mandiri di rumah di depan sebuah media. Bukan datang di gereja. Maka kita perlu melatih diri mempersiapkan hati.
menyediakan waktu khusus untuk beribadah, bukan disambi. Disambi itu apa ya? Kita lakukan ibadah tapi kita juga sambil, misalnya sambil masak, sambil balesin chat, sambil HP-an, atau sambil-sambil yang lain. Kalau dikatakan melatih diri beribadah, kalau Anda belum bisa datang ke gereja secara langsung, pastikan kualitas ibadah online Anda tidak kurang. Persiapkan diri, ikuti dari awal. Karena ibadah itu bukan hanya mendengarkan firman Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu adalah termasuk di dalamnya mempersembahkan pujian, penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Termasuk juga memberikan persembahan dan bahkan mendengarkan pengumuman pun jangan dilewatkan. Karena itu adalah bagian dari sebuah ibadah berguna untuk kita dan keluarga kita. Amin. Kesungguhan kita waktu ibadah, waktu kita cinta rumah Tuhan, waktu kita ibadah sungguh-sungguh, kita akan ibadah online dengan hati yang berbeda. Kalau hati kita rindu, maka di dalam hati kita ada perasaan seperti ini. Aku pengen datang langsung ke gereja. Aku pengen menyembah bersama-sama dengan keluarga rohaniku menyembah Tuhan. Tapi sekarang belum bisa, enggak apa-apa, tapi aku kasih yang terbaik. Tapi ya Tuhan, aku rindu untuk datang ke gereja. Itu artinya beribadah dengan kerinduan hati yang mencintai rumah Tuhan. Bukannya menjadikan keadaan menjadi sebuah alasan. Dan akhirnya ibadah kita kehilangan esensinya. Yang penting kita sudah ibadah, apalagi kita berpikir, ibadahnya itu masih ada kok di YouTube, enggak hilang. Kapanpun sempat aku bisa ibadah. Enggak demikian Bapak Ibu. Sama seperti gereja adalah tempat yang dikhususkan, maka waktu untuk beribadah pun adalah waktu yang dikhususkan. Tidak dilakukan sambil melakukan hal yang lain dan tidak dilakukan di luar hari Minggu. Hari Minggu adalah hari Sabat yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk beribadah. Mari pakai waktu itu. Kalau Anda hari ini mendengarkan khotbah ini, saya berkata puji Tuhan. Anda bisa dengarkan khotbah bersama-sama dengan keluarga. Beribadah bersama keluarga adalah sebuah sukacita yang sangat besar. Kalau Anda masih online, saya dorong. Jadikan kesempatan selama Anda mendengarkan ibadah, Anda mengikuti ibadah itu dari rumah. Jangan kehilangan sebuah kesempatan berharga untuk Anda dengan ibadah Anda, dengan menunjukkan cinta Anda kepada Tuhan dan cinta Anda kepada rumah Tuhan. Orang-orang di sekeliling Anda, keluarga Anda yang belum mengenal Tuhan, akan diberkati ketika melihat Anda beribadah. Ketika Anda hormat akan hadirat Tuhan, Anda menyembah sungguh-sungguh, Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Mereka akan mengenal siapa Allah yang Anda sembah. Pakai momen di mana Anda ibadahnya di rumah. Mungkin Anda bisa setel lebih keras supaya mereka juga ikut mendengarkan firman sambil di dalam hati berdoa. Suatu hari ya Tuhan, aku rindu. Aku dan seisi keluargaku ini yang sekarang belum kenal Tuhan. Tapi satu hari, waktu aku ibadah dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan ibadah mengandung janji. Maka termasuk di dalamnya ya Tuhan, aku menunggu janji Tuhan digenapi di mana aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah sama-sama di gereja. Katakan amin. Pakai momen kesempatan untuk Anda ibadah di rumah untuk membawa keluarga Anda kepada Tuhan. Tapi kalau Anda bisa, Anda sehat, ini waktunya Anda kembali lagi ke rumah Tuhan. Jangan terjebak dengan zona nyaman, karena sudah hampir setahun kita jalan online. Pemerintah sudah mengizinkan, gereja juga sudah mempersiapkan yang terbaik. Come. Datang untuk menyembah bersama dengan umat Tuhan. Saya masih ingat minggu pertama ketika ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Saya mengangkat tangan, kami menyembah Tuhan bersama-sama.
ada perasaan kangen akan Tuhan dan kangen akan rumah Tuhan. Biasanya kalau di rumah kita menyembah sendiri, tapi waktu mendengar suara jemaat Tuhan menyembah bersama-sama, it's so beautiful. Beautiful. Saya menoleh ke kiri kanan. Saya lihat opa oma yang antusias datang ibadah. Saya lihat jemaat yang cinta Tuhan. Saya pun tidak mau kalah untuk cinta lagi akan rumah Tuhan. Dengan cara melatih diri untuk ibadah lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya. Kalau Anda punya anak-anak juga di rumah, saya titip ya. Anak-anak Anda juga butuh untuk ibadah. Ingatkan mereka untuk ikuti ibadah juga di hari Minggu. Kalau perlu, karena anak kecil masih kadang susah fokus ya, didampingi. Ajak mereka ibadah bersama. Mereka sudah tidak ada lagi kakak-kakak Eagle Kids di sekeliling mereka yang bisa ajak mereka lompat sama-sama. Ingatkan mereka. Anda yang bisa dampingi mereka. Supaya setiap kita tidak hilang dari hadirat Tuhan. Alasan kenapa kita buat ibadah itu juga hadir di rumah Anda. Adalah supaya Tuhan tidak kehilangan Anda di dalam hadiratnya. Yang Tuhan inginkan bukan hanya badan Anda hadir. Tapi hati Anda yang rindu mendekat. Hati Anda yang rindu menyembah. Hati Anda yang rindu mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang hari ini diberitakan. How precious, betapa berharganya kesempatan untuk bisa beribadah lagi di gereja, di rumah Tuhan. Saya berdoa setiap Anda akan segera kembali ke rumah Tuhan. Badai yang Anda alami akan segera berlalu. Kita akan sama-sama duduk di gereja menyembah Tuhan, beribadah kembali. Amin. Ya. Dan ada sebuah kesaksian anak-anak yang saya terima di masa akhir-akhir ini. Ketika ada seorang anak ditanyain gitu ya. Kalau pandemic is over, kalau pandemi ini sudah selesai, tempat yang paling ingin kamu kunjungin, itu apa? Kalau kita bisa sebutin tempat wisata A, B, mungkin luar negeri gitu ya, yang kita enjoy banget, gak apa-apa. Tapi anak ini bisa jawab, gereja. Dia tulis kesaksiannya, karena itu mungkin chatting ya, ditanyain kakaknya. Ceritakan tempat yang paling pengen kamu kunjungin setelah pandemic over. Anak ini jawab, gereja. Kemudian dia cerita bahwa pergi ke gereja, pengalaman ibadah di gereja itu adalah pengalaman yang paling menyenangkan. Mendengarkan firman Tuhan. Kadang dia tugas, katanya dia kadang jadi singer, kadang dia enggak tugas pun enggak apa-apa. Dia suka ikut ibadah. Dan dia bilang bagian yang terburuk atau bagian yang paling sedih itu adalah ketika harus pulang dari gereja. Ibadah selesai dan harus pulang. Kemudian yang lucu, anak ini cerita begini, but it's okay. I tell myself next week I can come again. Jadi dia bilang, gak apa-apa, aku bilang sama diriku sendiri, it's okay. Kan minggu depan bisa datang lagi. Dan ternyata minggu depan gereja tutup. Dan anak-anak kecil belum bisa datang beribadah sampai hari ini. Tapi kerinduannya akan rumah Tuhan, cinta anak ini akan rumah Tuhan, bless me a lot. Saya mau punya hati seperti anak ini. Saya mau cinta rumah Tuhan, saya cinta gereja Tuhan. Saya tidak mau lewatkan satu kali pun kesempatan untuk bisa datang beribadah hari Minggu di gereja. I love Jesus. And I love His church. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta gereja Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh rindu Anda juga memiliki cinta itu lagi di masa-masa ini. Dan yang kedua, bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita mengobarkan cinta kita akan rumah Tuhan adalah dengan mendukung visi Tuhan melalui gerejanya. Tahukah Anda bahwa ketika sebuah gereja itu ada di sebuah kota
Ada rencana Tuhan melalui gereja itu. Tuhan punya sebuah visi. Visi itu tujuan. Kenapa gereja itu harus ada? Dan saya percaya gereja ada, alasan utama gereja ada adalah untuk menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Anda tentu sudah tidak asing ya. Amanat agung berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, bersama dengan gereja Mawar Sharon di luar Surabaya, kami mengadopsi amanat agung ini. Kami hidup untuk amanat agung ini. Dan kami punya sebuah visi, yaitu gereja sel yang apostolik dan profetik dengan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Karena saya cinta gereja Tuhan, saya bisa mengadopsi visi ini menjadi visi saya. Banyak orang yang belum mengerti, belum cinta akan rumah Tuhan berkata begini, oh ya, visi 1000 murid, 1 juta muridnya oke, saya bisa terima. Tapi mengapa harus 1000 gereja lokal? Bapak, Ibu, Saudara, di dalam amanat agung bukan hanya sampai berhenti di kata pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Ya, Anda pergi menginjil, Anda menangkan jiwa, Anda bisa lakukan itu. Bahkan ketika di kota Anda tidak ada satupun gereja. Tapi untuk membaptis mereka dan mengajarkan mereka segala apa yang Tuhan perintahkan untuk membuat mereka menjadi murid, bukan hanya orang percaya yang kemudian diutus juga untuk kembali lagi melakukan amanat agung. Tuhan percaya gerejanya. Tuhan pakai gerejanya. Saya percaya. Karena itu saya tidak ragu-ragu ketika dikatakan gereja Mawar Sharon Surabaya Barat bersama dengan seluruh gereja Mawar Sharon di luar Surabaya, kami akan dedikasikan hidup kami akan dedikasikan gereja kami untuk melakukan amanat agung sampai kami melihat 1000 gereja lokal yang kuat. Di dalamnya ada 1 juta murid, itu termasuk Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, maukah Anda menjadi bagian dari visi yang begitu besar ini? Maukah Anda percaya lagi kepada gereja Tuhan sama seperti Tuhan percaya kepada gerejanya? Saya tahu ada banyak gereja jatuh, pemimpin-pemimpinnya jatuh. Ada banyak gereja yang sudah tidak murni. Tapi saya kagum dengan hati Tuhan. Sekalipun gereja tidak sempurna, Tuhan melalui Roh Kudusnya yang terus menyempurnakan gerejanya. Saya mempercayai gereja Tuhan karena Tuhan mempercayai gerejanya. Saya memilih memberikan hidup saya melakukan visi Tuhan melalui gereja Tuhan. Di dalam visi gereja ada visi untuk saya dan keluarga saya. Demikian juga di dalam visi gereja ada visi untuk Anda dan keluarga Anda. Ini waktunya setiap kita bertumbuh. Bukan hanya menjadi jemaat yang setia, tapi menjadi anak visi di rumah Tuhan. Ada bagian kita sebagai anak Tuhan di rumah ini. Kita tidak hanya berhenti sampai mengagumi hamba Tuhannya, tapi lihat lebih dalam lagi. Apa kerinduan hati Tuhan melalui hamba Tuhan ini, melalui gereja ini. Kita akan sama-sama kerjakan visi ini. Dan saya percaya setiap Anda dan keluarga Anda juga akan menjadi bagian dari visi gereja ini. Amin. Ada sebuah ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan, agak panjang. Kita baca sama-sama. Karena kuasa ilahinya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bisa hidup benar di hadapannya. Yes. Ada kasih dan penerimaan tanpa syarat dari Allah Bapa. Pengorbanan di kayu salib oleh Tuhan Yesus yang membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Pengurapan dan penyertaan Roh Kudus yang menolong kita menjadi pelaku firman. Dan juga termasuk di dalamnya Tuhan memberikan gereja untuk kehidupan kita. Gereja adalah hadiah Tuhan untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita hidup benar, tapi dikatakan supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada tujuan mulia yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui gerejanya. Ada janji-janji yang sangat besar dan berharga. Berkat Tuhan yang paling murah adalah uang. Saya percaya janji yang besar dan berharga itu bukan sekedar uang. Bukan sekedar keberhasilan atau kesuksesan. Karena justru lah lewat uang kadangkala kita malah menjauh dari Tuhan. Tapi janji yang besar dan mulia adalah lewat kita dan keluarga kita menggenapi visi Tuhan melalui gerejanya. Kita akan mengalami yang namanya pemakaian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika kita tahu hidup kita ini berarti. Ketika kita berdoa untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita membuka jalan bagi orang tersebut untuk bisa mengenal Tuhan. Untuk kita melakukan amanat agung. Menjadi orang Kristen yang bukan hanya baik tetapi yang sejati. Not just being a good Christian but being a true Christian. Bukan hanya orang baik, orang Kristen yang baik yang tidak melakukan dosa A, B, dan C. Datang beribadah dengan setia tetapi menjadi true Christian yang menangkap isi hati Tuhan yang tidak mau seorang pun binasa. Karena itulah gereja ada. Karena itulah gereja tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil. Dan tidak hanya akan sekedar memberitakan Injil kemudian membiarkan orang itu berada di luar. Gereja ada untuk menjadi keluarga rohani. Kita akan membawa sebanyak mungkin anak bungsu yang hilang itu pulang kembali ke rumah berjumpa dengan kasih Bapa. Hari ini kita seperti anak sulung Bapak Ibu Saudara jemaat. Anda yang sudah lama beribadah, terutama Anda yang sudah menjadi jemaat gereja Mawar Sharon. Ini waktunya Anda menjadi anak Tuhan. Mengadopsi visi itu di hati Anda. Jangan menjadi seperti anak sulung yang ada di rumah, tapi tidak pernah mengerti kerinduan hati bapaknya. Kalau Anda berpikir gereja hanya menginginkan sesuatu dari hidup Anda, Anda salah besar. Karena lewat visi ini justru Anda yang akan mengalami janji-janji yang besar dan berharga itu. Saya pernah punya sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu waktu saya dapat janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan kirimkan raja-raja dan permaisuri mendukung anak-anak di bahu mereka. Artinya, saya tangkap iya ya, raja-raja permaisuri itu adalah orang-orang kenamaan, orang-orang hebat. Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kekuatan untuk bisa mendukung, bisa memenangkan anak-anak kecil. Waktu itu saya membayangkan, kira-kira nanti saya akan ketemu orang hebat siapa ya? Saya mengucap syukur atas janji Tuhan itu. Tuhan akan kirimkan raja-raja dan permaisuri untuk mendukung visi Tuhan untuk anak-anak kecil. Dengan polos,
Saya datang, saya bersyukur Tuhan, thank you. Sambil membayangkan kira-kira siapa? Apakah itu donatur kah? Atau apakah orang yang skillful kah? Orang-orang yang skillful, yang talented untuk bisa memenangkan generasi anak-anak. Tapi kemudian ada satu momen ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya kepada setiap volunteer kakak-kakak pelayan anak Eagle Kids yang berdedikasi waktu, air mata, dana, walaupun gak banyak, daya, skill mereka. Kalau mereka kerjakan proyek tayangan yang anak-anak Anda bisa nikmati, mereka kerjakan tuh di luar jam kerja mereka dari malam sampai pagi. Waktu saya lihat itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau lagi menunggu raja-raja dan permaisuri itu datang. Saya berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan orang-orang ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak ini, jadikanlah mereka raja-raja itu. Anda nangkep maksud saya? Di hari itu saya tahu hati gereja bagi Anda. Salah besar kalau Anda berpikir gereja hanya mau uang Anda. Mungkin Anda trauma. Mungkin Anda punya trauma di masa lalu. Tapi percayalah, gereja yang murni masih ada. Gereja yang tulus mengasihi jiwa-jiwa masih ada. Dan saya tidak sempurna. Sedikit saja bisa mengalami hati itu. Bahwa ketika Anda dipanggil untuk ikut melakukan visi Tuhan melalui gereja, Tuhan yang akan memakai kehidupan Anda dan keluarga Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Anda? Saya bukan hanya salah satu gembala di gereja Mawar Sharon. Hanya karena sebuah posisi. Tapi selama-lamanya saya hanyalah seorang anak visi di rumah Tuhan di tempat ini. Ini waktunya setiap kita bertumbuh. Kembali lagi mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Ini waktunya kita nggak lagi hanya bertanya, apa yang gereja bisa lakukan buat saya? Bagaimana gereja bisa doakan saya, bisa penuhi kebutuhan saya, bisa layani saya. Tapi maukah Anda bertumbuh dewasa, sehingga Anda berkata, apa? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan bagi gerejamu? Dukung apa yang menjadi kerinduan hati pemimpin-pemimpin Anda. Pemimpin Anda mungkin adalah volunteer, jemaat biasa sama seperti Anda. Lihat kesetiaannya dalam menjaga setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan. Anda bisa melakukan bagian Anda. Anda bisa tanya kepada pemimpin Anda, apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung gereja Tuhan. Tapi paling enggak, hal sederhana yang bisa Anda lakukan adalah latih diri Anda ibadah dengan sungguh-sungguh. Latih diri Anda. Kalau Anda ada dalam sebuah kelompok sel, kelompok kecil, ikutlah di dalam CG, walaupun online, dengan sungguh-sungguh. Nyalakan videonya kalau memang tidak ada halangan. Saya tahu beberapa teman CG kami tidak bisa nyalakan video karena sambil berjualan. Tapi rindu, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kita yang tidak ada halangan apapun, nyalakan video. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita saling mendukung dengan sesama saudara seiman yang lain. Saya sangat diberkati dengan orang-orang yang melayani praise and worship di dalam CG-CG online. Karena kendala teknis ya, jadi harus dia sendiri yang nyanyi. Karena gak ada musik, dia nyembah-nyembah sendiri, dia doa-doa sendiri, dia nyanyi-nyanyi sendiri. Waktu saya lihat itu saya terharu. Itu loh hati yang cinta akan Tuhan dan hati yang cinta akan gereja Tuhan. Anda bisa doakan orang-orang di sekitar Anda yang belum kenal Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan.
bawa mereka ke gereja, ajak mereka untuk beribadah bersama-sama. Amin.